Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di my YouTube channel Adam Faisal. Sebelum Anda menonton, silakan subscribe, like, and comment video ini. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang public relation. Public relation atau PR adalah salah satu fungsi yang ada pada manajemen yang menjadi perantara antara korporasi dengan publiknya. Jadi bagaimana sifatnya atau tujuannya dari public relation adalah dia adalah membentuk suatu hubungan yang baik, kerjasama yang baik dengan publiknya. Dengan adanya public relation, maka bisa tercipta jalinan hubungan komunikasi yang baik, membuat dapat menguntungkan pihak-pihak yang melakukan komunikasinya. Tanpa keterlibatan public relation yang baik, organisasi atau perusahaan tidak dapat bertahan lama atau bisa saja tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, public relation sangat penting dan benar-benar menjadi perhatian. Fungsi dari public relation ada beberapa. Yang pertama adalah bagaimana dia membina hubungan yang harmonis antara korporasi dengan publiknya sebagai hal yang sasaran. Yang kedua adalah mengidentifikasikan yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap korporasi yang diwakilkannya. Yang ketiga adalah membangun citra organisasi atau membangun corporate reputasi. Itu sangat penting gitu ya. Tiga fungsi ini menjadi penting bagi perusahaan untuk bisa dia sustain, dia tetap bertahan. Kita lihat dalam public relation, dia adalah tugasnya membentuk positive image ya. Aktivitinya demikian. Karena saat ini perkembangan internet sudah sangat luas gitu ya. Ada yang positif, bagaimana orang bisa menyampaikan, mempermudah dalam penyampaian pendapatnya atau informasinya. Yang sistemnya sekarang adalah two-way communication gitu ya, dan secara real time. Tapi dampaknya lagi di sini adalah ketika fasilitas internet telah memudah orang menanggapi selama ada kepentingan, maka orang yang memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan, dia akan langsung posting di komen secara cepat. Jadi fasilitas internet telah membuat orang mudah menanggapinya selama ada kepentingan dengan atau maka orang akan memiliki pengalaman kurang menyenangkan, akan langsung posting di komen, maka akan langsung tersebar dengan cepat. Seperti efek bola salju, efek snowball. Satu opini di atas ya, seperti gunung salju gitu ya, ada bola salju kecil, maka dia akan terus ke bawah akan membentuk suatu opini besar lagi dan dibaca oleh halayak umum. Jadi pihak perusahaan, tipsnya di sini adalah pihak perusahaan harus dengan bijak menjawab, karena jawaban yang dilontarkannya harus bisa memberikan solusi bagi publiknya. Hadirnya internet, kecepatan penyebaran berita hampir tidak bisa kita kendalikan. Berita negatif sama cepatnya dengan pemberitaan sesungguhnya. Dengan adanya kondisi ini, public relation sangat berperan aktif dalam mengatasi pemberitaan yang negatif ataupun miring terhadap perusahaan, apalagi bisa berdampak buruk bagi reputasi perusahaan. Jadi tips yang keduanya lagi adalah fungsi PR lainnya adalah pengendalian. Jadi apa yang dikendalikan? Kerusakannya, damage-nya, image damage atau reputasi yang rusak akibat pemberitaan negatif tersebut. Di sini adalah bagaimana PR harus bisa melibatkan reaksi terhadap peristiwa negatif yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan, keluhan konsumen, serta press yang negatif yang tidak dapat dibenarkan atau dibesar-besarkannya. Jadi bagaimana peran PR di sini mempertahankan reputasi perusahaan dan menangani pengendalian perusahaan. Citra dapat dilakukan dengan cara strategi pencegahan proaktif dan strategi pengendalian reaktif. Strategi ini demikian, ada dua tipsnya. Pertama adalah pencegahan proaktif, di mana definisinya adalah strategi di mana perusahaan menugaskan karyawan tertentu untuk meminimalkan efek buruk press di masa depan. Pendekatan proaktif membantu mencegah publisitas negatif muncul yang sejak awal. Yang kita sebut mungkin influencer ya. Influencer juga berperan dia sebagai pembentukan opini yang positif terhadap perusahaan. Sejak awal dikendalikan, diberikan informasi, diedukasi pasarnya, diedukasi publiknya. Yang berikutnya adalah pencegahan reaktif. Ini digunakan oleh korporasi untuk mengurangi publisitas negatif, termasuk intervensi internet atau program manajemen krisis yang tidak gunakan oleh perusahaan.
Ini adalah UMC, yang unit reaksi cepat. Ketika ada suatu kasus terjadi yang berhubungan dengan setiap perusahaan, maka dia akan langsung kita kendalikan. Salah satunya adalah dengan strategi permintaan maaf ya. Salah satunya selain intervensi internet dengan program manajemen krisis adalah strategi permintaan maaf.